Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah siang ini Tuhan kami mau belajar Tuhan tentang ketenangan jiwa kami Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik dengan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi kami. Engkau akan menjagai kami. Engkau akan menaungi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah jiwa kami tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kau yang menaungi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Kau yang melindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Oh
Yesus, Yesus, Allahku yang hidup, Allahku yang berkuasa. Biarlah jiwa kami tenang saat berada dekatmu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, biarlah jiwa kami tenang Tuhan saat kami berada di dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menjagai kami Tuhan. Dan bila saat ini Tuhan, kami ingin beristirahat sejenak Tuhan, di dalam naungan sayap-Mu, di dalam kehangatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau sebentar berdiam diri sejenak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup, yang mengaliri kami Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan air kehidupan. Kesejukan-Mu Tuhan membuat kami tenang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Engkau saja Tuhan yang menaungi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hamba-Mu Tuhan sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan, dapat menyampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti sehingga yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas apa yang hamba sampaikan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang saudaraku dimanapun saat ini saudara-saudara berada. Mungkin saat ini saudaraku lagi beristirahat dari jam kantor, jam toko, ataupun yang lagi di rumah, lagi bersantai menikmati. Mungkin yang habis menikmati makan siang. Tapi saat ini biarlah kita sejenak, sebentar saja kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi kita sudah menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah sebentar kita mau menerima firman Tuhan. Dan terima kasih buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku saat ini yang sudah like dan subscribe pada channel ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara dengan teman-teman like dan subscribe. Kami juga bisa memberkati orang lain. Karena tanpa bantuan teman-teman yang pastinya dan juga yang pasti dengan bantuan Tuhan Yesus ya Allah kita penebus yang hidup, tetapi tanpa bantuan teman-teman juga dengan Tuhan menggerakkan hati saudara-saudara untuk like dan subscribe, teman-teman sudah membantu kami dalam pelayanan kami. Dan saat ini kita mau belajar bahwa ketenangan hati, ketenangan jiwa biarlah ada di dalam kehidupan kita. Jikalau tanpa ada ketenangan di dalam kehidupan kita, otomatis pribadi kita, apapun yang kita lakukan bisa mengambil keputusan yang salah, ataupun hidup kita sendiri bisa kacau. Karena kita tahu dunia ini semakin kacau balau. Jikalau kita tidak tenang dalam menghadapi sesuatu, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi permasalahan, kita akan terjerumus di dalam dosa. Mari kita mau baca sebagai pedoman sharing firman kita pada siang hari ini di dalam Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai ke 6. Lalu aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Amin. Kita tahu bahwa di firman ini, di dalam
khususnya di kitab Pengkhotbah ini sebetulnya banyak perdebatan. Siapa sih yang menulis kitab Pengkhotbah ini? Ada yang bilang Salomo, ada yang juga bilang sebelum Raja Salomo ini. Mungkin ada kan dikatakan di ayat pertama di Pengkhotbah perkara bahwa anak Daud, orang Yerusalem. Dan itu bisa siapa saja, dan itu masih di dalam perdebatan. Dan juga kita tahu bahwa di dalam kitab Pengkhotbah ini banyak sekali, kalau saya bilang bisa dikatakan puisi, kalimat-kalimat puisi yang kadang indah, yang kadang kita tidak tahu, tidak bisa mencernanya kalau kita tidak bisa membaca 2-3 kali. Maka dari itu di dalam Pengkhotbah ini ada isinya terkadang kalimat yang memang benar-benar yang terjadi di dalam dunia ini. Terus kemudian kata-kata yang sedih, kata-kata yang membuat kita harus berpikir kembali kalau kita melakukan sesuatu hal ataupun seperti di ayat 4 ini. Kita tahu bahwa penindasan, segala kekhawatiran, segala mungkin ketidakadilan ada di dunia ini. Dan pasti selama kita masih hidup, kita pasti mengalami seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa tidak ada yang bisa menghibur, apalagi yang menindas itu, yang mempunyai kekuasaan. Dan kita tahu, jikalau di dunia mempunyai kekuasaan, apapun bisa diperbuat. Bisa menindas orang yang benar pun, bisa menindas orang yang mungkin baik pun bisa ditindas. Dan kita tahu bahwa di dalam dunia ini selama kita masih hidup, semuanya itu pasti ada. Dan dikatakan juga lebih baik adalah orang yang sudah meninggal daripada yang sudah hidup, karena sudah tidak merasakan apa yang dirasakan saat ini, apalagi dalam dunia sekarang ini. Di dalam Pengkhotbah aja, di dalam sebelum Masehi, selama sebelum Masehi dikatakan bahwa hal tersebut sudah terjadi, apalagi di zaman sekarang ini yang dimana perang antar negara sudah terjadi. Bukan hanya itu, di negara juga kita apalagi efek pandemi, dan di dalam saat-saat ini ekonomi tidak stabil, pasti ada suatu ketidakadilan di dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang, ataupun yang saling menindas, saling ngiri hati, saling menjatuhkan hanya untuk mendapatkan mata pencairan atau uang. Supaya apa sih? Supaya semuanya intinya supaya bisa makan. Kita tahu kalau orang tidak bisa makan itu apapun dilakukan. Dari hal yang jahat, mencuri, korupsi, atau apapun lah. Bisa dikatakan menjegal orang supaya orang itu tidak bisa naik lebih tinggi lagi, menjegal sana, menjegal sini. Itulah yang dilakukan di dalam dunia ini. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu, bukan hanya kerja keras yang dibutuhkan, bukan hanya usaha kita yang keras, ya pasti itu. Tetapi bukan berarti kita mengandalkan segala cara untuk mendapatkan semuanya itu. Dan dikatakan bahwa segala jerih payah dan kecakapan itu adalah pekerjaan yang iri hati seorang terhadap yang lain. Kita tahu misalnya di dalam bertetangga aja ada, bukan kita ya, bukan saudara-saudara. Tetangga kita beli barang baru, semisal motor baru. Kita punya motor yang, waduh, kok aku nggak punya motor yang baru, sebagus keluaran yang terbaru seperti tanggaku ya. Iri hati timbul. Terus usaha dilakukan, sampai mungkin usaha ngutang sana, ngutang sini. Ya boleh sih ngutang, asal untuk hal yang premier, yang benar-benar kebutuhan kehidupan kita sehari, apalagi untuk suatu hal yang dibutuhkan. Tetapi jangan sampai utang tersebut membuat kita terjerat dan akhirnya tidak bisa bayar dan kita melakukan dosa. Ataupun tidak bayar, itu juga dosa, sangat berdosa. Maka dari itu kita melihat tetangga kita beli mobil baru, kita iri. Mungkin teman kita sepekerjaan naik pangkat, kita iri hati. Kita tidak menerimanya dengan lapang dada. Mungkin karena memang dia layak untuk naik ke jabatan tinggi. Dan dikatakan juga
orang yang melipat tangannya itu adalah orang yang bodoh. Ya, orang yang malas adalah orang bodoh. Orang yang tidak mau bekerja adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak mau usaha itu adalah orang yang bodoh. Karena dengan tidak melakukan effort apapun, sedikit pun tidak mau, ya pastilah dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Dan jikalau tidak mendapatkan penghasilan, taraf hidup tidak akan bertambah. Ya, semisal makan saja juga tidak bisa. Maka dari itu, segala jerih payah, segala apapun usaha, jikalau tanpa didampingi dengan segegam ketenangan, itu akan membuat segalanya tidak baik. Karena jika kita seperti yang tadi saya katakan, iri hati, itu hati kita panas, kita terus kemerungsung apapun yang kita lakukan dengan tergesa-gesa. Pokoknya aku pengen menyaingi tetanggaku, aku pengen beli motor yang lebih bagus dari mereka. Teman kita naik jabatan, wah aku pengen menjegal dia, supaya aku pengen mencari-cari kesalahan supaya temanku ini, dia ini jatuh. Nah, seperti itu, kalau kita tidak memiliki ketenangan hati, kita tidak memiliki suatu hal yang bisa meredam emosi kita, yang pasti jikalau kita ingin memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita harus mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang bisa mengerem sebaik remnya Roh Kudus. Ya, mungkin kita orangnya, karakternya emang santai, slow, tetapi di belakang, wah ngomel-ngomel. Di depan orang slow, santai. Jangan terlalu santai ya. Kalau terlalu santai semuanya nggak selesai akhirnya. Santai beda dengan tenang. Walaupun kita usaha dengan gigih, tapi kita tetap memiliki ketenangan hati, itu adalah hal yang bagus. Tetapi bukan itu saja. Roh Kudus juga harus undang di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki ketenangan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa murid pun saat mengalami badai, saat ketakutan melanda murid Tuhan Yesus pada waktu itu di danau, mereka takut. Dan juga karena tahu bahwa pada waktu itu badai bergelora di dalam, sampai air masuk ke dalam perahu, sampai murid mungkin berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya bangun dari tidurnya dan menghardik badai, diam dan tenanglah akhirnya badai tersebut diam. Dan Tuhan Yesus bilang, masakan kamu tidak percaya terhadap aku? Padahal Tuhan Yesus ada di sekitar mereka. Seperti halnya juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pergi gereja tiap hari, mungkin kita juga masih berdoa membaca firman, tetapi tidak percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita masih aja kemerungsung, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ataupun apapun yang kita lakukan, ya tidak terburu-buru semuanya, karena yang pasti tidak memiliki ketenangan hati, tidak bisa memilih sesuatu juga dengan baik. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita mau belajar untuk memiliki ketenangan hati. Karena di dalam ketenangan hati itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Bukan hanya kita mendapat sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, tetapi jikalau kita memiliki ketenangan hati, kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, walaupun kita dihadapkan dalam situasi keputusan yang mungkin dua-duanya jelek atau tidak baik, tapi kita bisa mengambil keputusan yang terbaik di antara yang terjelek jika kita memiliki ketenangan hati. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama dikatakan bahwa bentar. 1 Petrus
4 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saat teman-teman memiliki ketenangan, teman-teman bisa berdoa. Sebaliknya, jikalau teman-teman tidak memiliki ketenangan di dalam kehidupan saudara-saudara tidak bisa berdoa. Karena hal di pikiran saudara hanya menyelesaikan masalah, menyelesaikan itu supaya ini cepat selesai, supaya apapun bisa terselesaikan dengan baik dan dengan cepat. Itu yang ada di pikiran saudara-saudara, dan saudara-saudara tidak bisa melakukan doa karena hanya memikirkan masalah, memikirkan ini, memikirkan itu, tidak memiliki ketenangan hati di dalam kehidupan saudara. Dan yang pasti kita juga mau belajar untuk menguasai diri kita, menguasai diri kita dari emosi kita, menguasai diri kita dari keinginan kita untuk memiliki barang yang, atau memiliki sesuatu apapun lah yang kapasitas kita belum ada di dalam hal tersebut. Ataupun kita menguasai diri dalam hal nafsu. Nafsu bukan hanya sekedar nafsu seks atau nafsu mungkin ini ingin memiliki orang tersebut yang mungkin saat itu istri orang lain, suami orang lain. Tetapi nafsu kita untuk memiliki kekayaan ataupun memiliki suatu hal yang barang yang di luar jangkauan kita, ataupun nafsu makan yang berlebihan itu juga sangat tidak baik bagi saudara-saudara juga, karena itu bisa mengganggu kesehatan dan mengganggu metabolisme saudara-saudara. Maka dari itu, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan yang ada di dalam diri kita harus miliki. Menguasai diri itu penting di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga juga penting. Di dalam kehidupan bekerja juga penting. Di dalam bersekolah, di dalam kehidupan sosial itu penting. Menguasai diri, ketenangan hati itu penting. Saat kita mungkin pulang dari pekerjaan kita, mungkin bapak-bapak, suami-suami pulang rumah, mungkin di kantor dimarahin oleh bos ataupun kerjaan gak beres. Tapi saat kita memiliki tenang hati, kita di dalam rumah, kita bisa mengerem marah kita bisa tetap membuat suasana keluarga kita tetap menjadi harmonis dan enak. Banyak sekali contoh-contoh manfaat-manfaat jikalau kita memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan firman juga dikatakan bahwa juga jikalau lebih baik memiliki segenggam ketenangan daripada 2 jerih payah yang kita lakukan di setiap kehidupan kita. Dan juga jikalau kita bisa menguasai diri dan kita memiliki ketenangan, yang pasti kita bisa berdoa. Dan berdoa adalah nafas hidup kita. Kita bisa bernafas. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Allah kita, supaya Tuhan mendengar dan kita bisa mendapat jawaban. Dan di dalam hati kita plong, kita bisa mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Dan mari saat ini saudara-saudaraku, teman-temanku, kita mau belajar. Ya, kita harus bekerja dengan cepat, kita harus bekerja dengan gesit, apalagi di zaman sekarang ini. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita harus bisa memiliki ketenangan di dalam kehidupan kita. Lakukan itu, kita mau belajar. Memang susah saat kita terburu-buru, saat kita mungkin dikejar target, saat kita mungkin harus membayar utang besok. Kita harus tetap memiliki ketenangan. Apapun, jika kita memiliki ketenangan, pikiran kita bisa berpikir dengan jernih. Dan kita yang pastinya, kita bisa mendekat kepada Allah kita. Supaya solusi, supaya jawaban kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini.
Mungkin sifat kami, karakter kami bukan sifat karakter yang memiliki sifat yang tenang. Tetapi mungkin saat ini kami belajar, Bapa, jikalau kita tidak memiliki ketenangan di dalam kehidupan kami, semuanya akan tidak menjadi baik. Dan pasti itu. Dan biarlah kami belajar hari demi hari untuk memiliki ketenangan hati dan menguasai diri kami, sehingga kami bisa datang kepadamu, sehingga kami bisa berdoa. Bukan hanya persoalan saja yang kami pikirkan, bukan hanya soal solusi atau jalan keluar apa yang harus aku bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya seperti itu, tetapi biarlah kami saat memiliki ketenangan, kami bisa datang kepadamu dan berdoa. Itu adalah jawaban yang terbaik yang bisa kami dapatkan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah apapun yang kami dapat di dalam firman siang hari ini menjadi jalan keluar di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami bertobat dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kehidupan kami, Engkau akan bersama kami dan kami akan berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah rencana-Mu yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kami, dan kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.